Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Marketing Gerai Nuansa Gemilang, yang kami hormati para sahabat dan teman-teman semua yang agent properti. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk membahas kedepannya lebih sukses lagi di jalan menjalankan marketingnya untuk pemasaran perumahannya. Dalam agenda acara di pagi hari ini kami akan bacakan yang pertama itu pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk mengharap rahmat dan ridhonya Allah, mari kita buka acara yang pertama, yaitu berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti, kami persilahkan kepada Pak Ketua Marketing Gerai Nuansa Gemilang. Silakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, sehat, sukses, luar biasa. Oke, diulang, kurang semangat. Ya, diulang ya. Ya. Malik sini nggak apa-apa, Malik. Diulang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, sehat, sukses, luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Ya, oke, sebelum kita lanjut memasuki materi yang keempat ya, seperti biasa saya akan berikan ilmu atau apa ya masukan lah, motivasi buat diri saya pribadi khususnya, ya secara umum buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi atau mungkin juga ilmu tentang motivasi ini menambah semangat kita ya. Nah, ini motivasi hari ini saya kutip dari buku karangan Anthony Robbins ya. Buku itu disusun oleh Anthony Robbins itu berdasarkan perjalanan pribadi beliau Anthony Robbins ya. Itu jadi beliau di usia mudanya, usia 19 tahun itu ya pernah terpuruk ya gitu kan. Namanya dia Anthony Robbins itu kan orang Amerika ya. Amerika itu identik dengan apa? Namanya mabuk, judi, pokoknya dunia hitam itu hal yang biasa di sana. Tapi si Anthony Robbins itu usia segitu dia merenung, aduh kalau begini terus nggak bisa gitu kan. Akhirnya dia melawan dari sifat dan perilaku seperti itu ya gitu. Dia makanya dari buku yang dikarang itu ya, ini di bab awal ini kita sampaikan yaitu mengenai mewujudkan mimpi menjadi nyata ya. Semua orang pasti punya mimpi kan, ya mewujudkan mimpi menjadi nyata. Nah, ini sudah dilakukan oleh Anthony Robbins ya. Jadi apa yang ditulis Anthony Robbins itu apa yang pernah dia lakukan kan, itu. Nah, nanti kita tinggal apa? Ngikuti saja gitu loh, ya enggak? Udah ada petunjuknya ya. Jadi untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata itu apa resepnya? Yang pertama adalah kita harus bisa menaklukkan diri sendiri ya itu. Kalau di dalam bahasa Islamnya itu kita pernah disyaratkan oleh siapa? Nabi Muhammad ya, bahwa setelah perang Badar ini akan ada perang yang lebih dahsyat lagi, yaitu perang apa? Melawan hawa nafsu ya itu. Ya makanya sebelum kita menaklukkan orang lain, taklukkanlah diri sendiri. Kita harus bisa mengalahkan diri sendiri. Rasa malas, rasa malu, apalagi pengennya rebahan, senderan dan segala macam ya, pokoknya sifat-sifat yang negatif itu harus kita bisa apa? Taklukkan, yaitu kalau pengen maju, pengen sukses, apalagi yang muda-muda kan punya target sukses sebelum usia 30 tahun. Dimulainya dari kapan? Dari sekarang ya. Itu jadi masih lama nanti tahu-tahu ya tadi namanya waktu kita itu bagian apa? Pedang gitu kan. Kalau kita nggak bisa menggunakan waktu, kita akan kena pedang. Nah, seperti itu ya. Ayo, makanya kita harus bisa menaklukkan diri kita ya gitu.
bisa memilah dan memilih waktu yang baik ya, yang harus kita pergunakan ya, itu ya, kita dikasih waktu 24 jam ya, itu kapan untuk bekerja, kapan untuk belajar, kapan untuk istirahat ya, itu kita harus mulai disiplinkan ya, itu ya, bisa dipahami Ya. apa tadi yang pertama, bisa menaklukkan diri sendiri ya, sebelum bisa mengalahkan orang lain, kalahkan diri sendiri ya, itu Ya. terus yang kedua, kuasai perasaan kita ya, harusnya menguasai perasaan. Tadi buku karangan Anthony Robbins itu kurang lebih 800 halaman, itu mengisahkan tentang dua hal sebenarnya, kepedihan dan kesenangan gitu. Jadi menceritakan kisah-kisah orang yang tadi yang pemabuk, penjudi, pembunuh, pemerkosa, yaitu orang-orang yang sudah kondisi seperti itu ya, itu aja bisa bangkit menjadi orang yang sukses, bisa memberikan motivasi buat orang lain ya, itu Pak ya. Apalagi kita ini orang-orang yang ya nggak sampai seperti itu kan ya, kita udah mulai di jalan yang normal, tinggal gimana ya menaikkan tadi ya derajat kita, itu ya, kuasai perasaan. Jadi kalau kita mau sukses, kuasai perasaan kita ya, jangan pernah merasa aman atau nyaman di zona nyaman ya, itu ya, gitu. Kalau kita masih merasa nyaman, nggak apa-apa, masih yang penting bisa makan, yang penting masih bisa ngontrak ya, hanya seperti itu ya, kita nggak akan bangkit, nggak akan sukses gitu loh. Makanya tadi kenapa Anthony Robbins itu kurun waktu 8 tahun bisa sukses tadi, dia merasakan kalau seperti ini terus saya enggak bisa jadi orang kaya, orang sukses itu loh ya. Ini ayo sama-sama kita perhatikan betul itu ya, ini sudah dilakukan Anthony Robbins gitu loh, tinggal kita mau apa enggak ya, itu loh ya, harapan kami seperti itu ya. Jadikan hari ini titik awal kebangkitan kita gitu ya, jangan tadi kita terus nyaman tadi di zona aman tadi ya, itu ya, bisa dipahami? Bisa Ya, ayo lawan segala macam tadi ya, jangan terus nyaman. Apalagi kondisi kita udah lebih belum hari ini, kondisi kita belum. udah lebih Pak Edi, udah lebih belum kondisinya, secara ekonomi, secara ilmu, secara harta, udah belum. Makanya ayo jadikan ini titik balik kita untuk bangkit gitu loh. Kita punya cita sukses, kalau sudah sukses tujuan utamanya kan sukses enggak sebenarnya sih kan, tapi apa, kalau sudah sukses itu gimana bisa berbagi kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain, termasuk tadi Anthony Robbins tadi sama juga begitu. Jadi bagaimana hidupnya itu bisa berpengaruh buat orang lain. Makanya sebelum bisa memengaruhi orang lain, tadi pengaruhi dulu diri kita, taklukkan dulu diri kita. Bisa dipahami? Bisa ya, kuasai perasaan. Terus yang ketiga, kita harus menguasai keyakinan ya, harus yakin ya, yakin terhadap ya diri sendiri juga gitu kan. Makanya hidup itu kalau nggak punya keyakinan, alias kita minder, nggak pede, bisa nggak menunjukkan kesuksesan kita? Nggak bisa gitu loh. Makanya kalau kita punya sifat minder, jangan dipelihara. Untung nggak kita kalau jadi orang minder terus? Nggak untung, rugi gitu loh. Makanya ayo mulai tampil pede. Nah, pede itu memang perlu dilatih nah, gitu loh ya. Salah satunya dengan belajar ini, nanti belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu public speaking, belajar bernegosiasi, belajar bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses. Perlu nggak? Nah itu nanti arahnya ke sana. Tapi ayo titik awalnya dari sini dulu ya. Siap ini belajar? Siap. Ya itu ya, kuasai keyakinan ya. Kita yakin terhadap diri kita, termasuk kita hari ini mau jadi marketing harus yakin. Ini sebagai batu loncatan gitu kan. Namanya batu loncatan, namanya harus kita pijak bener gitu loh, harus kita yakini dulu gitu loh. Jangan hanya coba. Kalau coba gimana sih? Coba siapa tahu iseng-iseng itu nggak akan berhasil ya. Makanya fokus, nggak usah mikirin orang lain, pikirin aja diri sendiri, yakin dulu dari diri sendiri ya. Kalau kita udah yakin dengan diri kita sendiri, kita udah bisa membuktikan, orang lain baru nanti akan tertarik terhadap kita nggak? Iya itu loh, ya kan, jadi magnet kita itu ya, itu ya.
kemarin kita udah sampaikan bahwa kita ini hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri kan, tapi untuk apa? Orang lain, untuk generasi. Tapi bagaimana caranya? Tadi kita harus bisa menjadi magnet atau contoh yang baik, ya kan, buat orang lain, gitu loh. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami. Ya, siap nggak kita jadi apa? Agent perubahan, minimal buat diri sendiri dulu. Nanti kalau udah berkeluarga ya buat keluarganya. Sekup lebih luar lagi buat siapa? Masyarakat, negara, bahkan dunia. Kayak Anthony Robbins tadi, walaupun dia nggak pejabat, tapi orang-orang pejabatnya mau belajar sama dia, gitu loh Pak. Gitu loh. Ya tadi ya. Jadi kita jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri juga ya. Saya aja lah, orang tua saya seperti ini, saya cuma pendidikan ini. Jangan pernah mengecilkan diri sendiri ya, gitu. Kita harus bangkit. Justru kalau kita hari ini masih kecil, masih lemah, masih miskin, masih bodoh, terus apa? Berusaha, terus belajar supaya kita tidak seperti ini terus. Ya, bisa dipahami nih. Ya, ayo bangkit supaya kita ini hidupnya nanti betul-betul bisa bermanfaat buat orang lain, gitu ya. Makanya saat ini kita awalnya apa? Harus investasi leher ke atas. Banyak belajar dulu, belajar dari YouTube, belajar dari Google, belajar dari buku, ya penting belajar dari teman, dari orang lain ya itu ya. Itu. Ya, jadi dari sekarang juga selain itu kita udah mulai apa? Pilih-pilih teman. Pergaulan ya, bukan kita tadi membeda-bedakan teman, bukan, tapi sekiranya punya teman cuma tidak bisa memberikan energi positif ya mulai kita apa ya agak sedikit kita apa ya kurangi lah ya pergaulan itu ya, karena tadi ya kesuksesan kamu ditentukan oleh apa? Pergaulan kamu, ya kan? Kesuksesan kamu ditentukan oleh pergaulan kamu. Kalau kita berkumpul dengan tukang minyak wangi akan kejebretan wangi. Kalau kita bergaul dengan pengusaha akan kejebretan jadi ketularan dari pengusaha, kan gitu. Nah itu makanya kita harus mulai itu ya, pilih-pilih. Apa pilih-pilih gitu kan? Ya bukan berarti kita udah punya teman langsung kita jauhi, enggak juga ya. Tapi mulai kita tambah yang memberikan energi positif. Ya itu arah yang sana juga ya itu. Ya. Tadi udah yang ketiga kuasai keyakinan ya, yakin terhadap apa yang kita lakukan ya hari ini jadi marketing, ayo yakini juga itu ya, bisa dipahami nih ya, jangan coba-coba ya untuk menuju sukses tadi. Kemarin kita udah sampaikan ya, jangan menunggu sempurna, yang kita bisa lakukan saja ya itu ya nanti sambil contohnya di marketing yang kemarin udah mulai share aja ya, share ke si A, si B, ke sebanyak teman lah, itu intinya ke sana kalau bicara marketing supaya banyak closing gitu ya. Jangan menunggu ya tadi ya, nggak bisa nanti kita bisa handle kok ya gitu ya, jangan takut. Itu untuk menuju sukses tadi udah 3. Terus yang keempat, buat standar yang lebih tinggi ya, kita harus punya target yang lebih tinggi ya gitu ya. Apa ini maksudnya? Harus punya standar yang lebih tinggi tadi. Jangan, salah satunya jangan nyaman di zona nyaman, yaitu dari punya target ya yang lebih tinggi. Contohnya hari ini saya mahasiswa, gimana besok jadi dosen. Hari ini saya jadi marketing, gimana besok jadi pengusaha developer gitu loh ya. Jadi enggak nyaman di zona nyaman gitu loh. Bisa dipahami? Punya target, nah nanti pasti hidupnya itu lebih termotivasi gitu loh ya. Bisa dipahami? Ya, ayo naikkan standar kita ya gitu loh. Kita mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, tadi harus punya standar kesuksesannya itu seperti apa ya itu. Dan yang paling penting, jangan hanya saya pengen sukses, punya ini punya itu saja, bukan itu ya, tapi yang terpenting apa? Kita harus menjadi siapa? Itu ya. Dengan kita menjadi siapa, otomatis ngikut nggak nanti kita pengen punya ini punya itu, ya nggak? Ya. Contohnya kita mau jadi pengusaha developer, harta dengan sendiri ngikut nggak? Teman ngikut nggak nanti? Gitu loh. Bisa dipahami? Ya. Jadi apa tadi? Jangan targetnya kita mau punya apa-apa sekedar itu ya. Harus punya apa-apa, tapi harus dinaikkan lagi. Kita ini harus menjadi siapa gitu loh ya. Makanya harus punya sarana nggak?
Perlu sarana nggak? Perlu. Tadi pengen jadi dokter, pengen jadi dosen kan, pengen jadi pengusaha kan gitu kan sarananya kan? Ya. Ya nggak? Bisa dipahami? Bisa ya. Ya dari sekarang ya tentukan ya pilihan kalian pengen jadi apa ya. Kalau waktu kecil kan kita sering ditanya kan waktu masih kecil kan, Lik kamu waktu nanti kalau udah besar menjadi apa? Trik besok kalau udah besar jadi apa kan? Ya nggak? Itu berarti bener nggak pertanyaan itu? Betul. Bener ya gitu loh. Nah, tinggal gimana mewujudkan itu, ya nggak? Itu makanya kembali tadi yakin ya, tadi yakin ya terhadap diri sendiri. Itu kan ibaratnya sinar laser itu bisa menembus batas kan ya. Sinar yang lain kan pinggir kan kalau laser itu kan ya. Ya kan? Iya. Itu bisa menerobos itu. Artinya apa dalam hidup kita juga gitu. Saya jadi marketing handal, mau jadi pengusaha. Fokus saja jadi kamu baru dicengin teman dikit ini yang lain males bodoh amat harus begitu kan? Itu loh ya fokus terhadap tujuan ya gitu ya. Ya Pak Edi ya. Ayo hari ini kita belajar marketing, ayo fokus dulu marketing. Tapi tadi target kita bukan hanya sebatas itu sebagai apa ajang latihan batu loncatan gimana nanti kita jadi apa developer gitu loh. Bisa dipahami tadi ya, makanya apa harus semangat, harus apa fokus ya itu. Abaikan orang-orang yang gak penting, yang ya nyinyir, yang menyepelekan kita bodoh amat ya gitu kan. Yang penting tadi ya kita fokus ya gitu ya. Orang lain itu nanti dengan sendirinya juga ikut kita kok gitu loh ya kalau kita fokus ya, paham? Oke, selanjutnya yang kelima, targetkan jangan hanya tadi ya sudah masuk ya, kita punya target jangan hanya itu udah masuk yang kelima tadi ya, kita hanya jangan menargetkan kita punya apa-apa, tapi targetkan kita menjadi siapa, itu udah masuk yang kelima itu ya. Jadi dari sekarang makanya tadi ya, ayo naikkan standar kita ya itu. Hari ini oke lah kita masih biasa-biasa saja, tapi 5 tahun 10 tahun ke depan kita harus apa? Luar biasa itu loh. Untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, apa kita cukup biasa-biasa saja hidupnya? Cukup biasa-biasa saja enggak? Tidak. Iya, enggak, harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau udah kita melakukan sesuatu yang luar biasa, nanti baru kita akan biasa-biasa saja gitu loh. Jadi orang hebat, punya mobil mewah, rumah mewah, biasa aja kan gitu kan. Tapi untuk mencapai itu perlu sesuatu yang luar biasa nggak? Iya. Kalau kerja keras harus menyingkirkan teman-teman yang nggak perlu tadi kan gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya itu Pak ya. Fokus pada tujuan Tri ya. Hari ini jangan hanya termenung. Ayo target kita 30 tahun sukses ya, sebelum 30 tahun makanya sudah sukses ya. Dimulainya dari kapan? Sekarang ya, semangat ya itu ya. Itu. Hari ini mungkin saya memberikan semangat, motivasi. Tapi kalau kalian tidak mau semangat, bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Kalian harus tumbuhkan dari dalam diri. Tapi memang perlu juga penyemangat dari luar kan. Tapi lebih penting lagi semangat dari dalam diri ya itu. Makanya memang manusia itu sifatnya apa? Ya lupa, malas, selalu bersalah. Nah ini dengan adanya forum seperti ini kan kita apa? Yang tadinya malas, lesu, letih ya, jadi semangat gitu loh. Tapi nanti hilang lagi, makanya kembali ke forum lagi kan gitu kan, supaya ada yang mengingatkan, gitu ya, supaya ketemu teman yang lain, jadi ada gesekan gitu loh. Ya bisa dipahami ya. Ya mungkin untuk pembuka awal ya sebelum kita masuk ke materi marketing ya, itu untuk mudah-mudahan jadi ilmu, jadi penyemangat buat kita untuk tadi meraih kesuksesan di masa yang akan datang ya. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk hari ini ya, di break dulu ya. Sebelum kita lanjut ya mungkin untuk sebagai motivasi khususnya buat pribadi saya dan secara umum ya buat kalian semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih.